Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, Insana and I wanted English with the excitement, namely the similarities between tourism in Seattle and Indonesia. So, let's just watch the following video. The first, I will discuss about Starbucks coffee. Starbucks first opened in 1971 in Seattle's Pike Place Market. Usually, Starbucks coffee using Arabica coffee beans because can be used or processed together and makes be a new exciting taste. Here is video making process coffee powder. Okay, the first process was coffee beans and the second roast coffee beans. Jadi kita bisa melihat bagaimana proses dari mulai pencucian biji kopi hingga proses penyangrai yang sudah menggunakan teknologi yang canggih. And this is the coffee brewing process, which are already using sophisticated tools. Nah itu jadi setelah kopinya kita sangrai, maka kita akan menghancurkan terlebih dahulu bubuk kopi tersebut. Kemudian kita letakkan di suatu wadah, lalu kita beri sedikit air, lalu letakkanlah di mesin kopi, lalu biarkan maka dia akan terseduh dan menghasilkan minuman kopi. Furthermore, Aceh coffee bean making process. Usually, Aceh barista using Robusta coffee, so that the coffee character in this drink is strong. In full, let's take a look at the following video of the coffee making process. Ada dua daerah penting yang menjadi tempat tumbuhnya tanaman kopi ini, yaitu di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Kedua wilayah yang berada di ketinggian lebih kurang 1.200 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rendah mencapai 20 derajat Celcius ini membuat daratan tinggi ini cocok untuk menumbuhkan aneka varietas tanaman kopi. Fams, faktor penting dalam cita rasa kopi yang gak bisa dipisahkan adalah cara merosting atau memasak kopinya loh. Proses ini adalah proses mengeluarkan air yang terkandung di dalam biji kopi, mengeringkan dan mengembangkan bijinya, mengurangi berat, dan memberikan aroma pada kopinya. Ketika kopi ini dimasak, ada suatu reaksi kimia yang menyertai sehingga karakter biji kopi pun berubah. Lebih lama biji kopi ini dimasak, maka akan semakin banyak pula bahan kimia yang berubah karakteristiknya. Saat pemasakan, biji kopi juga akan berubah dari yang semula menyerap panas menjadi menghasilkan panas selama proses pemasakan. Dalam tahap ini, biji kopi akan menghasilkan intisari biji kopi. Intisari biji kopi ini berupa minyak kopi fams, yang dimana akan berubah menjadi sejenis minyak yang mengambang namun juga bersifat larut dalam air. Melalui proses pemasakan ini juga kita dapat mengatur sedikit atau banyaknya minyak kopi yang akan dihasilkan untuk setiap kali proses pemasakan. Sip, tahap terakhir apalagi kalau bukan penggilingan atau penghalusan biji kopinya fams. Proses penghasilan biji kopi ini dilakukan dengan alat penghalus sampai didapatkan kopi bubuk dengan ukuran partikel tertentu. Ukuran partikel kopi bubuk ini sudah dapat diatur pada alatnya fams. Butiran bubuk kopi ini mempunyai luas penampang yang besar, makanya senyawa pembentuk cita rasa kopi mudah larut di dalam air panas. Mantul! It is a process brewing Aceh coffee using a simple method. So, difference between Arabica and Robusta coffee beans. Arabica has a slightly oval seed shape, whereas Robusta is smaller and rounder. Robusta has more caffeine content than Arabica. This makes Robusta coffee taste more bitter than Arabica coffee. This is Museum of Wax is a private air and space museum in the Seattle metropolitan area. Ini adalah museum penerbangan yang ada di Seattle yang berisi tentang museum pesawat udara dan luar angkasa di wilayah metropolitan Seattle.
It is location and the southern end of King Country International Airport or Bainville in the city of Tukwila in the Yachty, south of Seattle, kota Washington, Amerika Serikat. Jadi, dia terletak di ujung selatan Bandara Udara Internasional King Country atau Lapangan Bayi di kota Tukwila, tepat di sebelah selatan Seattle, kota Washington, Amerika Serikat. The size of the museum is 150,000. Jadi, luasnya itu memiliki 150.000 kaki persegi. It takes 3 to 4 hours to surround it. Kita membutuhkan 3-4 jam untuk mengelilingi museum ini. This is Museum of Flag is a private air and space museum in the Seattle metropolitan area. Ini adalah museum penerbangan yang ada di Seattle yang berisi tentang museum pesawat udara dan luar angkasa di wilayah metropolitan Seattle. It is location and the southern end of King Country International Airport or Bainville in the city of Tukwila in the Yachty, south of Seattle, kota Washington, Amerika Serikat. Jadi, dia terletak di ujung selatan Bandara Udara Internasional King Country atau Lapangan Bayi di kota Tukwila, tepat di sebelah selatan Seattle, kota Washington, Amerika Serikat. The size of the museum is 150,000. Jadi, luasnya itu memiliki 150.000 kaki persegi. It takes 3 to 4 hours to surround it. Kita membutuhkan 3-4 jam untuk mengelilingi museum ini. Aceh Tsunami Museum is historical building of the tsunami that was in Aceh on December 24, 2000 to be precise 19 years ago. This museum was created in 27,000. This building is full short structure with an area of 2,500 square meters. Location in Aceh Sultan Iskandar Muda Negeri, Sukaramaisat, Banda Aceh. Museum Tsunami Aceh merupakan bangunan sejarah situs tsunami yang ada di Aceh pada tanggal 24 Desember tahun 2004, tepatnya 19 tahun yang lalu. Bangunan ini merupakan struktur 4 lantai dengan luas 2.500 meter kubik, yang mana lokasinya di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 3 Sukaramai, Kota Banda Aceh. To go up, you will cross the bridge of where the road is made to turn around, so you know the danger of the accidents while trying to survive. Untuk naik ke atas, Anda akan melalui jembatan, yaitu Jembatan Harapan. Jalannya dibuat memutar supaya kamu tahu perjuangan warga Aceh saat berusaha selamat. Visitor interact a hard and dark between two high water walls to weaken the atmosphere and panic at the time of the tsunami. Next time, it looks a good like we're in hundreds of thousands of non-victims. Pengunjung masuk melalui lorong sempit dan gelap di antara dua dinding air yang tinggi untuk menciptakan kembali suasana dan kepanikan pada saat tsunami. Selanjutnya, ruangan cahaya Tuhan yang mana kita lihat ratusan ribu nama korban Aceh. So, untuk teman-teman semua, jika kalian pergi ke Aceh, jangan lupa singgah ke museum ini.